5, 4, 3, 2, 1. Matematika sulit? Apa iya? Coba kita lihat video pembelajaran kita kali ini. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berjumpa kembali di video pembelajaran kita matematika yang akan membahas tentang literasi numerasi matematika. Halo, kita berjumpa kembali. Nah, untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang literasi numerasi, khususnya tentang menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang. Nah, di sini ada deskripsi tentang kamar tidur. Tetapi saya tidak akan membacakan deskripsi kamar tidurnya karena banyak. Karena memang literasi numerasi itu yang pertama atau diawali dengan literasi yang panjang seperti ini. Jadi jangan membuat kalian bingung dengan soalnya. Sebenarnya untuk literasi numerasi atau soalnya itu terdapat di bagian bawah seperti ini. Suatu hari Aiman baru saja menghias ulang atau mendekorasi kamar tidurnya. Dia ingin mengecat pintu kamarnya dengan warna biru. Tetapi dia harus tahu terlebih dahulu luas permukaan dari pintu kamarnya untuk memastikan catnya cukup. Setelah diukur Aiman nih, ukuran pintu kamarnya seperti gambar di samping. Lalu, berapakah luas permukaan pintu kamar Aiman? Nah, jika ada gambar seperti ini, kita lebih baik dibuat jaring-jaringnya jika memang belum tahu rumusnya dari luas permukaan. Luas permukaan itu apa sih, Bu? Luas permukaan itu adalah ukuran dari jumlah luas yang ditempati permukaan objek. Nah, karena ukuran dari jumlah, tadi kita jumlahkan semua yang ada di situ tuh. Kita buat jaring-jaringnya terlebih dahulu. Kalian boleh membuat jaring-jaringnya, tapi ingat menggunakan penggaris. Kenapa? Kalau ini menggunakan pen, jadi agak terlalu sulit untuk meluruskannya. Kurang lebih jaring-jaringnya seperti ini, nggih. Nah, ada 3 pasang bangun datar di sini. Yang pertama ini 1, 2, 3. Mana sih 1? 1 sama yang bawah. 2 mana? Ini sama yang sebelah kanan. 3 mana? Yang kecil ini. Nah, di sini tinggal kita berikan apa ukurannya. Ukurannya di sini ini 80 cm. Berarti ini juga 80 di sini. Lalu yang kecil-kecil ini pastinya 3 cm. Yang paling panjang itu 200 cm. Nah, di sini Bu Nur akan membahas tentang jika kalian itu belum tahu luas permukaan balok, jadi dicari satu persatu. Untuk luas yang pertama, karena ada sepasang berarti 2 kali ya. 2 kali P kali L. Berarti 2 kali panjangnya berapa ini di sini? 80. Dikali yang lebarnya di sini 3 cm. Berarti 2 kali 8, 80-nya kurang 0, maaf. 2 kali 80 kali 3 hasilnya 480. Nah, untuk luas yang kedua sama pasti. Karena 2 pasang pasti juga panjang kali lebar. Berarti yang kedua nih panjangnya berapa? 200. Dikalikan lebarnya nih, lebarnya 80. 2 kali 200 kali 80 hasilnya itu 32.000. Nah, selanjutnya untuk luas yang ketiga ada sepasang juga. Yang ketiga nih yang kecil. Yang menjadi panjangnya yang panjang banget berarti 200. Yang menjadi lebarnya si kecil yaitu 3 cm. 2 kali 200 dikalikan 3 itu hasilnya berapa? 1200. Nah,
Karena tadi konsep di awal luas permukaan merupakan jumlah dari luas seluruhnya, berarti kita tinggal jumlahkan. Luas permukaan sama dengan luas 1 ditambah luas 2 ditambah luas 3. 480 ditambah 32.000 ditambah 1.200. Totalnya berapa ini? 33.680 cm persegi. Ingat, luas itu pasti persegi. Di sini tadi belum ya. Ya, sekarang saya berikan. Nah, inilah luas permukaannya. Kalau secara dalam rumus, berarti luas permukaan balok sama dengan 2 PL panjang kali lebar. Maaf, kenapa dikali saya nulisnya ya? Lalu ditambah 2 kali PT panjang kali tinggi ditambah 2 kali LT lebar kali tinggi. Nah, itu untuk pembahasan soal yang pertama. Untuk pembahasan soal yang kedua, sama nih. Literasi numerasi merupakan literasi dulu, baru numerasi atau soal numerasi di bawahnya. Ini kita membahas tentang si kardus. Suatu hari, Tony membantu ayahnya mempersiapkan acara hajatan di rumahnya. Salah satu hal yang Tony lakukan yaitu mempersiapkan kardus snack yang akan digunakan untuk acara hajatan. Secara tiba-tiba ayahnya menanyakan berapa isi kardus kecil yang terdapat pada kardus besar tersebut. Ayah menjelaskan bahwa kardus yang dibawa merupakan kardus yang berbeda ukurannya. Kardus A memiliki panjang 6 satuan, lebar dan tingginya itu sama-sama 4 satuan. Sedangkan kardus B memiliki panjang, lebar, dan tinggi yang sama, yaitu 4 satuan. Nah, apabila setiap kardus kecil merupakan kubus dengan ukuran panjang yang sama, yaitu 1 satuan, maka berapakah jumlah kardus kecil yang muat di dalam kardus A dan kardus B? Karena ada dan, berarti ini nanti ditambah. Oke, di sini sudah ada aplikasi gambarnya. Kardus A dan kardus B. Kardus A karena hanya ada panjang dan lebar sama tingginya yang sama, berarti bisa kita tuliskan bahwa kardus A itu merupakan balok. Karena kardus B itu memiliki panjang, lebar, dan tinggi yang sama, berarti kardus B itu merupakan kubus. Oke? Nah, setelah itu karena kita punya gambaran nih, ini merupakan aplikasi dari kubus dulu ya. Untuk kardus B 4, berarti di sini 4 nih. Yang belakang juga 4. Nah, yang atas ini juga 4. Sudah punya bayangan? Ini untuk kardus B. Otomatis kalau kalian hitung secara manual nih, yang paling bawah Nah, kita lihat yang paling bawah dulu ya. Nah, yang paling bawah ini kan ada 4 ke kanan, 4 ke belakang. Berarti 4-nya ada berapa? 4 kali ya. Dihitung aja. Berarti 4 dikalikan 4 sama dengan
16. 4. Lalu dia naik nih, naiknya juga 4. Otomatis 16 ini juga dikalikan 4 lagi. Sudah 4 ke belakang, nggak perlu dituliskan. Berarti 16 dikalikan 4 yaitu 64 satuan. Oke, 4 dari depan, 4 ke belakang, sama 4 ke atas. Itulah yang kita hitung untuk kardus B. Oke, mengerti ya? Oke, sekarang kita masuk ke kardus A. Aduh, gambarnya jelek ya, maaf ya. Kardus A itu merupakan balok. Ini balok. Yang depan ini 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ke belakang itu ada 4. 4, 6. Yang ke atas, nah, ke atas ini itu ada 4. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Hampir sama. Tinggal kita kalikan saja. Kalau misalkan mau kalian jumlah satu-satu boleh dipisah satu-satu. Tapi kita kalikan saja. Jadi 6 kalikan 4 kalikan 4 akan menghasilkan 96 satuan kardus kecil. Ini kardus B ada 64 satuan, kardus A ada 96 satuan. Berapakah jumlah? Berarti jumlahnya ada berapa? Jumlahnya ada 64 ditambah 96. Ada 160 satuan kardus kecil. Oke, seperti itu nggih untuk luas permukaan dan volume bangun ruang. Semoga video ini membantu kalian dalam belajar. Dan karena memang sederhana soalnya baru tentang balok sama kubus, untuk kedepannya kita tambahkan materi yang lebih lagi. Dan video ini semoga bermanfaat buat kalian. Oke, cukup. Terima kasih. Cukup sekian video pembelajaran kita kali ini. Semoga membantu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.